1 minggu saya tuh proses minum kelapa ini, ya terus keringat tuh baru bisa keluar. Tapi rutin dulu Pak ya? Iya rutin 1 minggu saya tuh. Per hari berapa Pak? Ya 1 butir aja. Oh, kan, satu gitu. hari satu. Tapi iya. 1 minggu rutin. Ntar keringat tuh Pak. Rasain guys. Rasanya ada rempah-rempah seperti jahe, ada jahe ya Pak ya? Jahe merah. Ada jahe merah, terus ada beras kencurnya juga, atau ada temulawak, ya komplit lah pokoknya. Jadi kadang-kadang bukan untuk orang dewasa aja sih sebetulnya mah kelapa bakar tuh buat anak-anak juga kan bagus. Jadi untuk pengen rasa laparnya tuh ada, kadang-kadang doyan makan anak-anak tuh kalau sering minum kelapa bakar. Suatu contoh anak saya juga kelas 5 SD. Tapi saya sering saya bawain kayak gini. Ya makannya tuh lahap ya tuh kadang-kadang nafsu makannya tuh ada. Jadi kebanyakan anak-anak tuh nggak ngemil kan. Jadi bukan untuk orang dewasa saja sih kelapa bakar tuh herbal untuk semua. Ya tuh. Jadi tidak hanya untuk salah satu penyembuhan penyakit alternatif begitu ya. Jadi yang punya anak nih, yang susah makan, punya jajan mulu, ngemil mulu gitu kan, nih kasih kelapa bakar supaya makannya lahap nih. Pak ngomong-ngomong Pak, buka dari jam berapa, tutup jam berapa Pak? Mulai buka itu jam 11 siang. Tapi mulai siap saji ya jam 1 lah sehabis duhur udah mulai ada yang matang. Tapi kalau untuk tutup ya sepaling ya sekitar antara jam 11 malam lah. Untuk hari-harinya Pak, per harinya itu kelapanya habis berapa butir Pak? Omset saya itu di sini masih berjalan sih. Ya paling sekitar standar 25 atau 25 sampai 30 biji ya butir kelapa itu ya. Nah, untuk masalah omset Pak kotornya nih Pak per hari nih Pak, kan harganya kan beda-beda ya Pak ya. Harga yang paling murah nih Pak berapa nih Pak? Harga yang paling murah untuk yang kelapa bakar herbal kan 15.000. Jadi kalau untuk yang komplit 20.000. Kadang kalau ada yang kelapa hijau asli atau CM syarat merah itu 30.000. Jadi ya omsetnya ya paling sekitar berkisaran antara 300 lah atau 350 baru per hari. Kotor itu ya? Dengan modal semuanya. Jadi primadonanya itu adalah kelapa hijau yang tadi kita zoom itu yang kelapa hijau asli nih. Sebab banyak jenis kelapa yang hijau semua, belum tentu itu namanya kelapa dugan itu seperti itu Pak ya. Yang ada polet merahnya nih. Kalau yang kelapa hijau asli itu patokannya tuh ada di serat. Kalau seratnya merah, walaupun dalamnya, walaupun luarnya warna merah, walaupun kuning, kan kelapa tuh variasi warnanya. Yang penting seratnya asal merah, berarti itu namanya kelapa hijau asli. Yang buat bisa obat. Untuk awal mula mangkal di sini nih, tahun berapa Pak? Saya tuh di sini berarti udah 3 tahun jalan sih, berarti udah dari tahun 2020. Tapi warung pertama yang itu beda 2 tahun. Warung pertama ada di wilayah Gabus Wetan. Di Indramayu itu letaknya ya. Berarti sebelum di sini di Gabus Wetan dulu merantaunya. 2 tahun di sana ditungguin oleh anak. Di sini saya buka cabang di sini. Berarti buka cabang ini Pak. Alhamdulillah. Ternyata awal mula pendirian warung kelapa itu di Gabus Wetan Indramayu. Itu yang pertama, di sini tuh cabang daripada Indramayunya di Jalan Pelabuhan Patimban. Bagi yang belum tahu mau jalan-jalan nih semuanya nih ke laut, melihat pemandangan, melihat pelabuhan nih. Kalau sekiranya mau mencicipi rasa eksotis, rasa yang begitu luar biasa, untuk obat bisa, nafsu makan bisa, untuk kesehatan juga bisa, tinggal mampir di sebelah barat. Kalau kita dari arah Perapatan Pusaka Negara, nanti di situ ada plang warung kelapa bakar. Nah, selain dari perjalanan tersebut Pak, selama ini ada nggak Pak orang yang komplain tuh Pak untuk masalah rasa atau gimana? Kalau masalah komplain kadang-kadang kalau saya itu ada kesibukan, nah tapi di cancel karena sama kadang yang udah bisa lah dikit-dikit kali. Ya memang sih ada keluhan komplain. Kalau saya yang ngadepin lagi tuh dia tuh ya paling ya komplainnya kayak ini, kok rasanya beda Pak, gini. Ya kemungkinan dia tuh kan nggak tahu ukuran kelapa kan nggak sama. Kadang-kadang ada yang gede, ada yang ukuran sedang, ada yang ukuran kecil kan kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang nggak biasa kan kadang ngasih rempahnya tuh disamakan aja. Jadi mungkin perbedaannya ada di situ, tapi untuk khasiat ya kemungkinan nggak ada. Jadi kalau bapaknya sibuk berarti menggantikan orang. Nah maka
rasanya berbeda ya. Mungkin orang tuh komplainnya kok rasanya beda kan kayak gitu ya, kemungkinan ya namanya orang ya gimana ya. Tapi untuk khasiat saya jamin Kak. Tapi untuk rasa ya kemungkinan ya memang lah. Jadi ya yang saya bilang tadi, jadi ukuran kelapa itu kan nggak sama. Ada yang gede, ada yang ukuran sedang, ada yang ukuran kecil. Tapi kalau dia kadang-kadang tuh ngasih rempahnya, ngasih istilah racikannya selalu sama. Jadi mungkin perbedaan rasa tuh di situ lah. Kalau sudah tutup nih Pak, Bapak pulang ke Tegal Taman apa tidur di sini Pak? Saya tuh selalu pulang Tegal Taman. Kadang-kadang ada aja sih bahan yang kekurangan, tahu nggak bikin jamu, tahu bikin raci herbal apa itu kan di rumah, nggak di sini kan kayak gitu. Kadang-kadang herbalnya juga kadang-kadang 2 hari itu sekali paling gitu. Kalau nggak habis ya otomatis saya buang kan kayak gitu. Maksudnya kan kayak udah berbusa kan takut juga kan namanya untuk kesehatan. Ntar malah bukannya sehat malah bikin jadi sakit lagi kan, jangan sampai lah kan kayak gitu. Jadi setiap hari itu pulang pergi Pak, pagi ke sini, malam pulang ke rumah begitu. Dari perjalanan dari Tegal Taman ke sini tuh berapa jam? Kisaran antara setengah jam lah, 30 menit. Tibang deket sih, paling lewatnya itu lewat dari Kubang Jaran masuk ke Sukarasa, Sukaendok, keluarkan cabang kan deket. Ya, sekali lagi nih sangat informatif sekali nih ya. Ternyata khasiat daripada kelapa bakar itu ini bapaknya sendiri Pak ya, saksi hidup Pak ya. Saya bahwa ya pengalaman pribadi, makanya saya dagang ini itu pengalaman pribadi bahwa saya itu punya diabetes 600 udah 600. Jenisnya diabetes kering saya tuh. Jangankan ya untuk tidur malam tuh kadang-kadang 1 jam tuh ya saya tuh tetap bangun. Maksudnya bangun tuh bukan apa-apa ya, buang air kecil ini. Ciri-ciri diabetes tuh kayak gitu, buang air kecilnya hampir tiap jam kalau per malam. Tapi minumnya kuat. Tapi keluar buang air kencing itu ya bukan air sehat itu tadi. Jadi nguras badan lah. Jadi seolah badan tuh kurus kering kerontang. Tenaga juga lemesnya bukan main itu. Kalau kencing panas Pak? Kalau kencing nggak panas biasa deh. Tapi air kencing kalau orang yang punya diabetes agak berbusa kayak air sabun. Cirinya nih. Kerupuknya itu ini nggak semut kan? Kalau dikerubungin semut saya tuh nggak merhatiin kayak gitu. Tapi yang jelas air kencing tuh jatuh ke lantai kan kayak gitu berbusa kayak sabun. Tapi kalau orang normal kan enggak. Nah, soal saya seperti itu Pak. Sering minum, sering kencing. Tapi dalamannya kayak panas dalam kayak gitu. Ya memang kalau orang punya diabetes udah melebihi batas, maksudnya batas normal gitu. Bawahnya tuh tenggorokan kering, pengennya minum aja terus. Minumnya kuat, tapi nggak bagus minuman itu. Jadi minumnya kuat, buang air kecilnya juga akan kuat lagi. Jadi seolah-olah buang air kecil itu bukannya sehat, jadi nguras daging yang ada di sini tuh ke bawah. untuk Bapak sendiri punten saya potong nih Pak. Bapak sekarang sehat alhamdulillah Pak ya? Alhamdulillah saya sudah normal. Sudah didiagnosis sehat, tidak ada nih Pak. Berapa tahun, berapa bulan untuk proses penyembuhan Pak? Waktu dulu saya itu cuman kan dibawa sama teman. Udahlah ikut saja katanya jualan kelapa bakar. 1 minggu saya itu proses minum kelapa rutin. ini, ya terus keringat tuh baru bisa keluar. Tapi rutin dulu Pak ya? Iya rutin 1 minggu saya itu. Per hari berapa Pak? Ya 1 butir aja. Oh, kan, kayak satu gitu, hari sesuai satu. kebutuhan, Tapi iya. satu minggu rutin. Minggu rutin. Ntar keringat tuh udah keluar itu berarti proses saraf tuh udah mulai normal. Saya tuh sekarang kayak gerak sedikit juga kadang-kadang badannya ya keluar keringat walaupun cuaca dingin kayak gini. Jadi guys, kalau ada saudara kita yang terkena, maaf sekali lagi, penyakit diabetes kering jenisnya, boleh dicoba dan mudah-mudahan ini obat alternatif yang murah terus rasanya enak gitu. Ada manisnya, ada rempah-rempahnya. Wajib coba nih buat orang mana saja nih yang datang untuk melihat pelabuhan, untuk ke laut nih. Saya recommended nih. Saya recommended untuk mencoba. Ini kesaksian hidup nih masalahnya. Iya, sebab kan kelapa bakar kan kayak gini. Jadi bukan untuk diabetes aja, kadang-kadang buat sesak napas, batuk paru-paru, bahkan yang udah dahaknya keluar darah. Ya mudah-mudahan lah bisa berhenti kayak gitu. Jadi buat kadang-kadang kan keluhan orang kan ada yang sesak napas lah, lambung lah, asam urat lah, kolesterol lah, ada solusinya tuh semua tuh bisa. Yang penting mau kita, syaratnya harus 1 berusaha, 2 kali ya saya itu harus rutin dulu lah kan kayak gitu, mencoba tuh jangan 1 kali nggak ada itu ya udah. Ini masalahnya kan apa? Kalau yang namanya kelapa bakar kan bentuknya obat herbal, beda dengan obat-obat yang mengandung bahan-bahan yang kimia.
kadang-kadang yang obat yang bahan kimia selalu spontan kan, kadang-kadang suatu contoh saya tuh sakit kepala minum bodra 1 menit juga ya udah hilang rasa sakit kepala kan kayak gitu, tapi perbedaannya kan kayak gitu. Siap. Terima kasih Pak atas wawancaranya. Mohon maaf mengganggu. Saya doakan semoga berkembang lebih baik lagi omsetnya, bertambah lagi rezekinya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bapaknya baik, saya pesan yang biasa guys. Dikasih telur gratis katanya nih. Terima kasih Pak ya. Bapaknya orang baik. Itu saja. Saya recommended. Saya Doi TV RT7 dengan kameramen saya Bang Pai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.